Indonesia jajaki kerjasama produksi jet tempur dengan Rusia. Pemerintah menjajaki peluang kerjasama produksi jet tempur Yak-130 dengan Irkut Corporation dari Rusia. Penjajakan tersebut dilakukan lewat audiensi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dengan Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrew Boginski di Gedung Bina Geraha, Jakarta pada Kamis. Muldoko mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan peluang kerjasama yang ditawarkan oleh mitra asing kepada Indonesia, termasuk dalam bidang pertahanan. Merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, KSP mendukung dan siap menjembatani. KSP mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki. Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan, kata Muldoko dalam pertemuan sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP. Menurut dia, jet tempur Yak-130 memiliki reputasi yang baik karena keunggulannya. Tidak hanya bobot yang lebih ringan dari jet tempur lain, Yak-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi. Yak-130 adalah suatu prototipe yang baik untuk angkatan udara kita, dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Terlebih lagi ada peluang bahwa market Yak-130 ini bukan hanya di Indonesia, tapi bisa diproyeksikan kepada market ASEAN juga. Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrew Boginski mengatakan skema kerjasama antaranya perusahaan dengan Indonesia mendukung ekonomi nasional, sebab berpeluang membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak Indonesia. Menurut kami, skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation akan secara efektif mendukung ekonomi nasional karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia. Irkut Corporation akan mengikuti serangkaian acara Indo Defense Expo dan Forum 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran pada 2 hingga 5 November. Pameran bertajuk Peace, Prosperity, Strong Defense itu merupakan acara internasional yang memamerkan industri pertahanan darat, laut, dan udara. Indonesia menjajaki peluang kolaborasi untuk memproduksi jet tempur Yak-130 dengan perusahaan Rusia Irkut Corporation. Penjajakan kerjasama ini terungkap dalam pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Direktur Jenderal Irkut Corporation Boginski di Jakarta beberapa waktu lalu. Dilansir dari wahananews.co, Muldoko mengatakan bahwa pasar Yak-130 bukan hanya Indonesia. Dia memproyeksikan jet tempur Yak-130 bisa dijual ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Selain itu, Yak-130 mempunyai reputasi yang baik lantaran keunggulannya. Yak-130 mempunyai panjang 11,4 meter, rentang sayap 9,8 meter, tinggi 4,76 meter serta berat lepas landas maksimum mencapai 10.290 kg. Jet tempur ini mempunyai jangkauan maksimum 2.100 km, ketinggian maksimum 12.500 meter, dengan kecepatan maksimum 1060 km per jam. Sebagai penggerak, Yak-130 menggunakan mesin turbofan AL22225. Jet tempur yang terbang perdana pada 1999 ini efektif untuk digunakan sebagai pesawat latih maupun menjalankan misi tempur. Yak-130 bisa diubah menjadi pesawat tempur atau pesawat serang jika diperlukan. Yak-130 mempunyai 9 pengait, yakni total 6 di kedua pesawat, di kedua sayap, 2 di ujung sayap, serta 1 di badan pesawat. Masa pakai yang lama serta pengoperasian biaya rendah yang ditawarkan Yak-130.
mampu meminimalisasi biaya pelatihan operasional. Yak-130 mengusung desain klasik pesawat bermesin tunggal dengan sayap menyapu posisi tengah serta ekor horizontal yang bisa digerakkan. Ekstensi pada sayap memungkinkan penerbangan terkontrol stabil pada sudut serangan hingga 35 derajat. Selain itu, peralatan avionik canggih dibenamkan pada jet tempur Yak-130 seperti sistem kontrol fly-by-wire terintegrasi digital, gelas kokpit hingga navigasi digital. Sistem kontrol dengan kemampuan pemrograman ulang memungkinkan penyesuaian stabilitas serta kinerja penanganan yang bertujuan untuk pelatihan. Yak-130 mendukung pelatihan dasar hingga lanjutan oleh pilot pesawat tempur. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Laos, Myanmar, serta Vietnam sudah menggunakan pesawat ini.